Allah taala halim halur Allah wa tashhada lan nyakseni siraan ing sedune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud kelawan hak iku maujud illallah wa angin Gusti Allah wa anna Muhammadan nastuna Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa tuqimalan jenengaken ngadegaken sapa sira as-sholata ing salat bi isbaghil wudu'i kelawan nyempurnaaken wudu li waqtiha maring waktune salat bitamami ruku'iha kelawan sempurnane ruku'e salat wa sujudiha lan sujude salat wa tu'addiyalan numekaaken sira az-zakata ing zakat bihaqqiha kelawan hakke zakat wa tasumalan puasa sira syahr Ramadan ing sebulan Ramadan wa tahujjalan haji sira albaita ing tanah suci innastata'ta lamun kuasa sira ilahi maring haji sabilan apane dalane wa tusalliyalan salat sira isnatai asyarata ing rolas apane rakaatan rakaate fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan bengi wa hayya hale utawi isnatai asyara rakaatan iku sunnati sunnah ingsun wasalasin rakaatin lan telu pira-pira rakaat witron apane witire la tat wasala sarakaatin lan ing telu pira-pira rakaat witron apane witire la tatruka aja pada ninggal sira ing witir atau salah rakaat wala tusyrik lan aja syirik sira billahi ing Gusti Allah syai'an nyakutaken sira billahi ing Gusti Allah syai'an ing sewiji-wiji wala ta'silan ada elan aja durhaka sira walidaika ing wong tua lorone sira wala takulan aja mangan sira lan ora mangan sira wala ta'silan ora maksiat sira atau durhaka sira walidaika ing wong tua lorone sira wala takulan ora mangan sira mal yatimi ing hartane anak yatim wala takulan ora mangan sira ar-riba ing riba wala tashrubalan ora nginum sira al-khamra ing khamr wala tahlifalan ora sumpah sapa sira billahi kelawan Allah kadziban hale dusta wala tashhadalan ora nyekseni sira syahadataz zuri ing sumpah palsu ala ahadin ing atase wong siji qaribin kang parek au ba'idin utawa adoh wala ta'malan orang lakoni sira bil hawa kelawan hawa nafsu wala tagtab lan ajang rasani sira lan orang rasani sira akhaka ing sedulure sira wala taqalan ora tumibab sira fihi ing dalam akhaka min khalfi saking burine sira wa qiddamihi lan arepe sira wala takzifa lan ora nuduh zina sira al muhsanata ing wong kang wis nikah wala takul lan aja ngomong sira li akhika maring sedulur sira ya mirai he wong isun fatuh bito makang batalaken sira amalaka ing amali sira wala tal'ab lan aja dolanan sira wala tulhilan aja lelahan berleha-leha sira ma'allahina sertane wong kang leha-leha atau wong kang menyia-nyiakan waktu wala takulan aja ngomong sira lil qasiri maring wong kang kekurangan ya qasir he wong kang kekurangan turidu ngarepaken sira bidzalika kelawan ya qasir aibahu ing cacate ya qasir atau qasir wala taskhor lan aja ngeremehaken sira min ahadin saking wong siji minan nasi saking manusia wala takman lan aja ngerasa aman sira min iqabillahi saking siksane Allah taala halimah luhur Allah wala tamsilan aja lumaku sira bin namimati kelawan adu domba fima ing dalam perkara bainan ikhwani antarane sedulur-sedulur kabeh
Wa tashkura lan syukur sira Allah ing Gusti Allah ala kulli nikmatin ing atase saben-saben nikmat allati an'ama kang wis paring sapa Allah biha kelawan nikmat alaika ing atase sira. Wa tasbira lan sabar sira indal bala'i dalam nalikane belai wal musibati lan musibah. Wala taqnat lan aja putus asa sira min rahmatillahi saking rahmate Allah. Wa ta'lama lan ngerti sira annama ing setuhune sesuatu asabaka kang wis ngenani ka ing sira kang wis ngenani apa ma ing sira lam yakun iku ora ana apa ma iku liyukhti aka kanggo nyalahaken atau ngenani apa ma ka ing sira. Wa anna malan stune perkara akhto aka kang keliru atau ngeliru akan mak apa maka ing sira lam yakun iku ora ana liusi apa ma iku liusi baka kanggo nyoba maka ing sira. Wala tatlub lan ajang gulati sira sukhtar rabbi ing bendune pangeran alias ing kemarahan Allah. Biridul makhluqin kelawan ridone makhluk kabeh. Wala tu'assir lan ajan dinginaken sira ad-dunya ing dunya. Wala tu'assir lan ajan dingin akan sira ad-dunya ing dunya alal akhirati ing atase akhirat. Wa idza sa'alaka lan ing dalam nalikane takon ka ing sira sapa akhuka sedulur sira al muslimu kang muslim mimma saking perkara indaka kang ana ing dalam sandinge sira fala tabkhul maka aja medit sira alaihi ing atase ma. Wa zur lan ningalah sirah fi amri dinika ing dalam perkarane agamane sirah ilaman maring wong fauqa kang sedulure sirah wa fi amri dunya kalan ing dalam perkara dunyane sirah ilaman maring wong huwa kang utaiman iku dunaka ngisore sirah. Wala takzib lan aja goroh sirah wala tukhaliti lan aja nyampur sesrawung sira as-sultana ing penguasa wada'i lan ninggala sira al-batila ing keblesakan wala takhud lan aja ngalap sira bihi kelawan batil atau al-batil wong kang blesak. Wa idza sami'ta lan ing dalam nalikane krungu sira haqqon ing kebaikan atau kebenaran fala taktumhu maka aja ngumpetaken sirahu ing haqqon wa adib lan didika adab sira ahlaka ing keluargane sira wa waladaka lan anake sira bima kelawan perkara yang fa'uhum kang manfaati apa ma hum ing ahlaka wa waladaka indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah wa yuqarribuhum lan marakaken apa ma hum ing waladaka wa ahlaka ilallahi maring Allah. Wa ahsin lan bagusana sira ila jiranika maring tangga-tanggane sira wala taqta' lan aja pada medot sira aqaribaka ing pira-pira kerabat sira wa za rahimika lan wong-wong kang duweni kasih sayang karo sira alias berhubungan keluarga. Wasilhum lan nyambungana sira hum ing aqaribaka. Wala tal'an lan ajang laknat sira ahadan ing wong siji min khaliqillahi saking makhluke Allah taala halim mahalur Allah. Wa aksir lan ngakehaken sira at-tasbiha ing maca subhanallah atau tasbih wa tahlil lan maca tahlil atau la ilaha illallah wa tahmid lan maca alhamdulillah wa takbir lan maca Allahu akbar. Wala tada' lan aja ninggal sira qiraatul qur'ani ing maca Quran ala kulli halin ing atase setiap keadaan illa antakuna angin nyenta ana sapa sira junuban iku wong kang duweni janabah. Wala tada'lan aja ninggal sira hudura jumu'ati ing nekani ibadah Jumat wal jamaati lan pira-pira jamaah wal aidaini lan hari raya loro. Wa zur lan ningalana sira kullama ing saben-saben perkara lam tardo kang ora rela atau ridho sira ayyuqala ing yen tadi ucapaken apa ma laka kang maring sira
wayasna'alan lakoni atau wayusna'alan dilakoaken apa mabika kelawan sira fala tardo lan maka ora ridho sira bihi kelawan ma li ahadin kanggo kedue wong siji wala tasna'uhu lan ajang lakoni sira hu ing ma bihi kelawan atau hu ing ahad bihi kelawan ma. Balqala balik ngendika sapa Salman radhiyallahu taala anhu qultu ya Rasulullah ma utawi apa iku sawabu hadzil arba'ina pahalane ikilah 40 hadisan apane hadise. Qala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi ku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan. Wallazi ba'asani wallazi utawi perkara ba'asani kang wallazi utawi zat ba'asani kang utus sapa allazi ing ingsun bil haqi kelawan hak nabiyan ing nabi innallaha ta'ala astune Gusti Allah taala iku halim mahalur Allah taala halim mahalur Allah iku yahsyuruhu ngumpulaken sapa Allahu ing nabi atau ing man yaumal qiyamati dalam dina kiamat ma'al anbiya'i sertane para nabi wal ulama ilan para alim waman lan utawi sapa wonge iku ta'allama belajar sapa man hadil arba'ina ing ikilah 40 hadisan apane hadise wa 'allamaha lan mulangi ha ing arba'ina hadisan annas sapa man ha ing arba'ina hadisan annasa ing manusa kana maka ana apa zalika mengkono ta'lim iku khairan luwih bagus min an yu'ta saking yen tadi paringi apa ad-dunya wa malan perkara fiha kang ana ing dalam isine dunya inta wis rampung apa ketlarangan. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan kitab Qami'ut Tughyan ini beliau ingin menyebutkan sehimpunan hadis yang berkaitan dengan syu'abul iman ini cabang iman ini yaitu dari Mujahid dari Salman mereka mendapatkan riwayat bahwa Nabi bersabda barang siapa dari umatku hafal atau menjaga ya hafizah bisa berarti hafal bisa berarti menjaga itu artinya mengamalkan 40 hadis ini maka dia masuk surga dan dikumpulkan bersama para nabi dan para alim di hari kiamat atau ulama di hari kiamat. Terus Mujahid atau Salman ini nanya, itu hadisnya apa saja? Yang tadi dibacakan itu adalah intisari hadis. Pertama, orang itu harus iman kepada Allah dan hari kiamat. Terus orang itu harus iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah dan juga para nabi. Orang itu harus percaya bahwa nanti dia akan dibangkitkan setelah mati. Orang itu harus percaya bahwa takdir itu baik buruknya itu datang dari Allah. Segala hal yang menjadi takdir kita entah baik atau buruk harus kita yakini itu dari Allah. Kita juga harus syahadah atau bersaksi, yakin bahwa Allah itu adalah satu-satunya ilah atau Tuhan yang berhak dan wajib disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian orang itu harus mendirikan sholat dengan cara wudhu yang sempurna, mendirikan sholat di waktunya beserta rukuk dan sujud yang sempurna. Orang kalau nanti di hari kiamat pengen dikumpulkan di bersama para nabi dan alim, di antara kriterianya adalah yang sholatnya tepat waktu, rukuk dan sujudnya benar, terutama sebelum sholat wudhunya sempurna. Kemudian orang yang zakat
orang yang puasa Ramadan, orang yang haji, orang yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari dan setiap malam, dan juga sholat 3 rakaat witir kalau bisa nggak ditinggalkan. Wala tusyrika billahi syai'a, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Wala ta'si walidaika, dan jangan sekali-kali berdurhaka kepada orang tua. Kemudian jangan sekali-kali memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwal yatimi illa billati hiya ahsan. Kemudian jangan sekali-kali mengkonsumsi sesuatu berdasarkan perolehan riba. Tidak meminum khamr, tidak bersumpah dengan nama Allah, apalagi sambil berdusta. Jangan sekali-kali gampang mengucap demi Allah gitu kan, nggak boleh. Tanda orang dipercaya atau tidak itu dia tidak perlu repot-repot ngotot menjelaskan sesuatu ke orang lain, itu dia bisa dipercaya. Dan jangan sekali-kali bersaksi dengan kesaksian palsu atau kesaksian yang jelek, entah itu kepada orang yang dekat atau orang yang jauh. Jangan juga beramal dengan hawa nafsu. Pokoknya amal itu didasarkan atas nafsu. Apa contohnya? Bahkan amal-amal yang baik tapi dasarnya nafsu. Sholat pengen cepet kaya, sholat pengen cepet lulus, sholat pengen sodakoh pengennya. Pokoknya materinya atau motivasinya yang mendorongnya bukan ikhlasun niyah wa ikhlasul qalb, tapi al-hawa. Orang kalau pengen dikumpulkan juga dengan para nabi, yaitu tidak boleh hobi rasan-rasan ghibah. Mulane kalau dalam teori usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fawa wajib. Sesuatu yang wajib itu hanya bisa terjadi ketika dia melakukan sesuatu yang mengantarkan ke kewajiban. Contoh, orang sholat itu wajib, maka perantaranya adalah wudhu, maka wudhunya menjadi wajib. Maka kaidah ini berlaku sebaliknya. Sesuatu yang mengantarkan ke keharaman juga diharamkan. Apalagi bagi orang-orang yang ya imannya lemah seperti kita. Contoh, ghibah itu tidak boleh. Maka bentuk apapun yang bisa mengarah ke ghibah itu dilarang. Entah itu perkumpulan, entah itu grup, entah itu media, entah itu atau perbuatannya sendiri. Makanya kalau kita tahu di suatu forum itu pasti ada perbuatan ghibah, apalagi kita tahu tokoh utamanya, maka wajib menjauhi hal itu. Karena sudah jelas perantaranya ke ghibah sana. Bahkan kemudian kita nggak boleh makan temen, entah itu dari depan atau dari belakang. Menjatuhkan teman entah di depannya sendiri atau dari belakang, itu nggak boleh. Terus nggak boleh juga menuduh sembarangan orang berzina. Jangan sekali-kali ngomong ke teman kamu, "Woi, ini loh amalku," itu nggak boleh. Nanti amalnya batal. Dan wala tal'ab wala tulhi ma'allahin. Jangan hobi bermain dengan orang-orang yang membuang-buang waktu. Santri itu kalau di suatu perkumpulan tuh harus punya pengaruh, bukan yang dipengaruhi. Kalau kamu masih bisa dipengaruhi, terus gabung ke circle orang-orang yang gampang membuang waktu, lahin itu nantinya lupa ke Allah, lupa ke sholat, lupa ke ngaji, lupa ke Quran, lupa ke orang tua, lupa ke keluarga, itu dijauhi. Harusnya kamu jadi pemengaruh ke mereka supaya mereka ingat Allah. Bukan kita justru ikut-ikutan jadi
lupa sholat, lupa hal-hal yang baik. Itu nggak boleh. Itu pilihannya ada di diri kita sendiri. Kalian sudah dewasa, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang prioritas, mana yang bukan. Maka ketika Anda berada di suatu circle, kalian harus sadar bahwa kalian tidak boleh terpengaruh terhadap atau oleh hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mubah tapi buang-buang waktu. Mubah tapi buang-buang waktu itu juga nggak boleh. Lah itu artinya ini perbuatannya mubah, tapi gara-gara ini kita terlena kemudian lupa prioritas kita. Lupa ngerjain tugas, lupa baca buku, lupa ngaji, lupa macam-macam, itu nggak boleh. Walaupun perbuatan yang dilakukannya perbuatan mubah, bukan perbuatan yang haram. Ingat ya, sesuatu justru yang membuat kita banyak terlena itu justru bukan sesuatu yang haram, itu pasti. Kalau sesuatu yang haram pasti. Tapi sesuatu yang mubah itu yang sering kali membuat kita terlena. Sebutkan saja sendiri, kalian pasti pernah melakukan semua ini. Justru yang membuat kita lupa waktu itu sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram sih pasti. Itulah makanya santri itu kalau dalam suatu circle, jangan sampai keberadaanmu itu tidak berarti apa-apa alias tidak menjadi pemengaruh kebaikan, justru malah terseret ke kebiasaan-kebiasaan yang Allahu, yang membuat kita lalai. Itu nggak boleh. Kemudian jangan sekali-kali ngomong ke orang yang punya kekurangan, hei orang yang kurang tuh nggak boleh. Jangan sekali-kali manggil orang dengan kekurangan fisiknya terutama, itu nggak boleh. Atau kekurangan mentalnya juga nggak boleh. Orang Islam nggak boleh begitu. Apalagi memang tujuannya dengan tujuan untuk membuka aib mereka. Jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Dan jangan sekali-kali merasa aman dari siksanya Allah. Kita nggak boleh meremehkan satu pun orang di muka bumi, tidak boleh. Dan jangan selalu merasa aman dari siksanya Allah. Misalnya, endi bukti Gusti Allah dua siksa, wong kita harus beli sholat di apa-apa. Wah, itu nggak boleh, itu merasa aman. Mana buktinya? Ini saya coba khamar setetes, kok nggak apa-apa, nggak mabok, nggak boleh. Walaupun setetes, kata Bang Haji itu nggak boleh. Itu nggak boleh kita merasa aman dari siksanya Allah. Kemudian tidak boleh kita hobi mengadu domba orang lain. Justru di cabang iman yang sebelumnya kita harus menjadi yang mendamaikan dua pihak yang bertikai. Nggak boleh justru kesana kemari tapi tujuannya mengadu domba, mencelok sana mencelok sini, ngadu domba. Ningku buekin ngadu domba, ningku buekin ngadu domba, itu gak boleh. Kemudian harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian sabar atas segala bencana dan musibah, segala bala dan musibah. Tidak boleh juga putus asa akan rahmatnya Allah. Kita tuh sebenarnya adalah orang-orang terpilih, yaitu ketika kita ngaji adalah dipilih oleh Allah untuk benar-benar memahami agamanya Allah. Maka tidak boleh orang-orang yang memahami agamanya Allah ini putus asa. Di luar sana banyak orang-orang gak ngaji, tapi yakin Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Masa kita orang yang ngaji tapi putus asa? Gak boleh. Wala taqnatu mir rahmatillah. Kemudian kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu bukan berarti untuk menyalahkan kita. Atau segala sesuatu yang kita lakukan itu kelihatannya salah, itu memang tidak melulu itu musibah bagi kita. Intinya qul la yusibana illa ma kataballahu lana, itu kan diwiridin seperti itu. Segala sesuatu yang sudah menimpa kita itu, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak akan terjadi sesuatu kecuali sudah digariskan oleh Allah. Tenang saja.
Kemudian jangan sekali-kali kita cari-cari kemarahan Allah melalui ridhonya makhluk. Seringkali atau kadang-kadang mungkinlah sebagian orang itu demi mendapat pengakuan di masyarakat, dia menantang Allah. Ya, seperti pergaulan zaman sekarang. Itu kan orang kalau nggak ikut pergaulan itu kan nanti dijauhin masyarakat, dijauhin teman-teman. Tapi ketika dia mencari pengakuan manusia dengan menerjang syariat atau aturan Allah, dia sedang mencari-cari kemarahan Allah. Pergaulan bebas macam-macam itu kan inginnya diakui eksistensinya oleh orang lain sebagai manusia yang bermasyarakat gitu lah. Tapi di waktu yang sama dia sedang mencari kemurkaan Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita berbuat seperti itu demi tren, demi gaul, demi segala macam kita nantang Gusti Allah. Jangan sekali-kali juga mendahulukan dunia atas akhirat, itu nggak boleh. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu artinya hidup ini ya untuk sholat, sisanya ya nunggu waktu sholat, itu saja, diisi dengan kebaikan. Wa idza sa'alaka, kalau kamu diminta atau ditanyai sesuatu, entah ditanya sesuatu atau diminta sesuatu oleh teman kamu, maka kamu nggak boleh pelit. Di Quran itu dijelaskan orang yang pelit atas apa yang diberikan oleh Allah itu mereka menyangka itu bagus, ya Tuhan. Terus kalau kamu tanya perkara agama, lihat orang di atas kamu, alias orang yang lebih mendahului kamu. Kalau soal dunia, lihatlah orang yang ada di bawah. Jangan berdusta, jangan terlalu dekat dengan penguasa, tinggalkanlah orang-orang yang berbuat batil, dan jangan jadikan dia sebagai teman utama. Pasti kita punya orang-orang atau kenalan yang batil perbuatannya, suka korupsi, suka menganggap enteng duit gratifikasi macam-macam. Jangan jadikan sebagai teman orang seperti itu, teman utama terutama. Terus kalau kita mendengarkan hak atau kebenaran, jangan sekali-kali disembunyikan. Kemudian didiklah keluarga dan anak kamu dengan sesuatu yang bermanfaat menurut Allah dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pendidikan itu ya intinya adalah supaya kita dekat kepada Allah. Pendidikan yang berhasil itu adalah yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau pendidikan itu menjauhkan kita dari Allah, berarti itu tidak berhasil pendidikannya. Makanya kiai-kiai itu keberhasilan utamanya adalah supaya masyarakat itu dekat dengan Allah. Kemudian supaya kita dikumpulkan bersama para nabi dan ulama, berbuat baik kepada tetangga dan jangan memutus silaturahim dengan kerabat dan keluarga. Harus terus menyambung silaturahim. Jangan sekali-kali melaknat makhluk Allah yang manapun. Perbanyaklah tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Dan jangan sekali-kali meninggalkan membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Ini penting, kecuali sedang berhadas besar. Apa maning santri, selain wiridan yang biasa kita baca, Quran itu tetap utama. Walaupun kamu gak hafal, baca Quran itu banyak manfaatnya, banyak barokahnya, pasti barokah. Jangan sekali-kali meninggalkan membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Mau senang, mau susah, mau bahagia, mau ada yang meninggal, justru semuanya harus diiringi dengan bacaan Al-Quran. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat Jumat. Kalau bisa jamaah,
Dan juga jangan sekali-kali tidak pernah sholat id walaupun sunnah. Dan jangan lihatlah ketika kamu melakukan sesuatu atau ketika kamu melihat sesuatu yang kamu tidak rela itu diucapkan kepada kamu dan dilakukan kepada kamu, maka kamu pun jangan melakukan hal yang sama atau mengatakan yang sama kepada orang jika orang itu tidak ridho. Jadi hadis-hadis yang disebutkan tadi ada 40 itu adalah sehimpunan hadis yang mencakup seluruh cabang iman yang sudah dikarang di kitab Syu'abul Iman ini. Fa makna qauluhu wallahu a'lam bishawab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin Dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansij atau lam tansuj wa lam tahumi. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minat turu'i wa an alin minal utumi. Dhannu pada yakin sapa kufar alhamama ing manuk dara, wa dhannulan pada yakin sapa kufar al-ankabuta ing laba-laba. Ala khairil bariyati ngatasé paling bagusé makhluk atau manusia iku lam tansuj ora gawe sarang apa al-ankabut walam ora gawe jaring apa al-ankabut walam tahmilan ora gawe sarang apa hamam. Jadi ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalam gua itu orang-orang kafir itu enggak ngelihat, mereka yakinnya itu tuh burung sama laba-laba, padahal ya mereka nggak buat apa-apa. Itu ada Nabi di situ. Wiqayatullahi utawi penjagaannya Allah iku agnat semugi. Semugi itu alias sugi. Sugi itu artinya orang butuh. An mudha'afatin saking agnat iku semugi apa wiqayatullah an mudha'afatin saking tikelan alias lipat ganda. Minat duru'i saking kelambi baja alias apa adanya perisai baju besi zirah. Wa an alinan saking kang dhuwur minal utumi saking pira-pira benteng. Jadi ketika Allah melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari incaran musuh, Allah itu punya penjagaan yang penjagaan itu tidak perlu penjagaan yang berlapis-lapis, mudha'afah. Tidak perlulah baju seperti baju perisai, tidak perlulah seperti benteng-benteng yang menjulang tinggi. Hebatnya Allah itu kan membuat orang kafir ngiranya di situ ada laba-laba sama burung, padahal yang nggak ada apa-apa. Jadi Allah itu kalau mau melindungi hambanya yang dekat dengannya itu tidak butuh sesuatu yang besar, tidak butuh sesuatu yang kokoh. Ya terserah Allah. Padahal itu orang kafir mau menggerebek Kanjeng Nabi dan sahabat Abu Bakar, ya mungkin mau membunuh di Gua Sur itu, tapi Allah memberi perlindungan yang sepele, yaitu seolah-olah di situ ada burung, ada laba-laba. Umumnya orang itu kan kalau melarikan diri, melindungi diri itu pakainya sesuatu yang kokoh, kuat, besar, tinggi, seperti benteng atau seperti baju baja. Masa mani dahru daiman wastahartu bihi ilawanil tujiwaran minhu lam yudami walal tamastu ghinad daraini min yadihi ilastalam tunnada min khairi mustalami.
Masa mani ora yang saraaken ing ingsun apa ad-dahru waktu atau mangsa. Doiman ing kesengsaraan wastahartu lan jaluk perlindungan ingsun bihi kelawan Nabi Muhammad illa waniltu angin merkoleh ingsun jiwaron ing perlindungan minhu saking Nabi lam yudomi kang ora direndahaken. Apa jiwar atau sopo nabi. Walal tamastulan ora nyuwun ingsun rinad daraini ing kecukupane perkampungan dunia akhirat. Kecukupane perkampungan dunia akhirat min yadihi saking astane Kanjeng Nabi. Ilas talam tu angin nampani ingsun annada ing peparing min khairi mustalami saking baguse wong kang dijaluki atau sesuatu kang baguse wong kang dijaluki. Imam Al-Busiri kemudian menyebutkan bahwa orang itu kalau dia berlindung kepada Nabi atau dengan Nabi tidak akan pernah sengsara sekalipun. Jadi orang kalau meminta perlindungan dengan perantara Nabi tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan. Bahkan dengan meminta perlindungan melalui wasilah Kanjeng Nabi itu, orang itu tidak akan pernah direndahkan. Jadi ini salah satu pentingnya kita bersolawat. Seperti yang sudah disebutkan waktu itu, bahwa solawat itu salah satu media penting mengingat Allah melalui Kanjeng Nabi. Ya, perantara keluh kesahnya kita akan diri kita, ya Nabi yang paling utama. Makanya kalau kita wasilah ya dengan Nabi itu, kita pasti nggak akan diremehkan. Insya Allah hasil, asal ikhlas. Bahkan Imam Al-Busiri mengatakan, saya tuh nggak pengen atau nggak minta kecukupan perkampungan dunia akhirat dari tangannya Nabi. Kemudian kecuali aku menerima sesuatu yang baik saja, yang paling penting yang baik dari Nabi. Ad-dar itu artinya kampung, atau kalau kita mungkin bisa mengatakannya rumah. Tapi dari itu kampung yang isinya rumah-rumah yang banyak. Tapi kalau kita mengatakan rumah adalah bait. Tapi kalau dari itu gamanya kampung. Jadi kita itu sebenarnya dengan keutamaannya Kanjeng Nabi itu nggak butuh dunia. Asal yang penting Kanjeng Nabinya itu menyetujui kita, alias menyetujui wasilahnya kita melalui beliau. Apa saja, mulane doa itu harus diakhiri dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Doa apa saja yang diawali dan diakhiri dengan sholawat itu tidak akan tertolak. Insya Allah pasti diijabah. Doa apa saja itu harus diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Insya Allah diijabah. Ya makanya guru-guru kita selalu
sebelum doa sholawat, setelah di akhir doa ucapannya sholawat. Itu penting. Kalau kita pengen doanya manjur, ya nyebutnya Kanjeng Nabi. Yang paling dekat dengan Allah siapa? Ya Nabi Muhammad. Masa iya kita nggak nyebut makhluk yang paling dekat padahal kita pengen sesuatu dari Allah? Ya sama logikanya. Kamu pengen ketemu bupati tapi kamu nggak kenal asprinya, ya nggak akan pernah ketemu. Walaupun ngaku-ngaku itu saudaramu atau apamu misalnya, tapi kamu nggak pernah nyambat gitu loh ke orang yang dekat dengan asprinya, ya nggak akan ketemu. Walaupun kamu sudah di depan kantornya, nggak akan dipersilakan, Bapak siapa, Anda siapa gitu kan. Ya sama, masa iya kita meminta ke Allah tapi nggak nyambat orang yang atau makhluk yang paling dekat dengan Gusti Allah? Nggak masuk akal rasa-rasanya kita, ya Allah kita pengen makanan, tapi nabinya lupa disebut. Itu rasa-rasanya nggak sopan ya. Jadi inilah pentingnya kita berwasilah menggunakan kajeng Nabi. La tungkirul wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami fazaka hina bulughin min nubuwatihi falaisa yunkaru fihi halu muhtalimi. La tungkiru orang ingkari sapa sira al wahya ing wahyu min ru'yahu saking mimpi Kanjeng Nabi, atau innalahu setune iku tetep kedua Nabi qalban anak ati izana mat indalam nalikane sare atau turu apa al ainani mripat loro lam yanami maka ora turu apa qalb. Fazaka utawi mengkono izana mat ila akhirih hina bulughin indalam mangsane tu Mekah min nubuwatihi saking kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad. Falaisa yungkaru maka ora diingkari fihi indalam bulugh apa halu muhtalimi keadaane wong kang mimpi. Nah, salah satu yang harus kita yakini dan kita imani bahwa Nabi Muhammad itu tetap bisa dapat wahyu meskipun beliau matanya tertidur. Nggak kayak kita kalau tidur matanya merem-merem semua. Ya kan, wis merem-merem kabeh. Bahkan ditanginan gen angel. Nabi sih merem saja itu dapat wahyu. Ente kalau merem dapat apa? Mimpi buruk, dikejar pinjol, nauzubillah gitu. Nabi itu tidurnya saja, Nabi itu hanya matanya yang tidur, tapi hatinya tidak. Kalau kita ya matanya tidur, segalanya tidur. Ya itu bisa nggak sih dilatih supaya kita itu tidur di program tapi tidak seperti hewan gitu kan. Mulane kalau tidur itu doa dulu, minta ke Gusti Allah, gampang sadar, gampang bangun, itu nikmat. Takutnya tidur gak bangun lagi, itu repot. Apalagi kita amalnya belum banyak. Kalau yang sudah banyak sih nikmat-nikmat saja, tidur gak bangun-bangun lagi gak apa-apa. Masih muda itu kan. Tidur itu doa supaya ya tadi doanya jelas bismika Allahumma ya mamut. Habis bangun ya doa lagi. Tuh.
Nabi Muhammad itu kalau tidur hanya matanya, tapi hatinya tidak, makanya bisa dapat wahyu. Dan kita harus mengimani itu. Orang-orang kafir itu nggak terima kayak gitu tuh. Dan kejadian peristiwa seperti itu setelah Nabi menjadi Nabi, yaitu usia 40 tahun. Nabi itu selalu diberi keistimewaan. Di antaranya adalah Nabi mendapatkan wahyu bahkan ketika Nabi dalam mimpi. Dan ini hadisnya sahih bahwa Nabi itu walaupun matanya atau mripate merem, tapi hatinya tidak. Nah, kita tuh harus selalu mengasah hati, teman-teman, bahwa hati kalau rusak semua. Di hadis itu jelas ada satu bagian yang kalau satu itu rusak, seluruh tubuh rusak. Ala wahyal qalb. Kalau kita maknai secara biologis, qalb itu berarti ya bisa liver, macam-macam. Ulama memaknai, ada memaknai jantung, memaknai liver, dan seterusnya. Satu bagian tubuh itu rusak semua, seluruh tubuh. Itu jika secara fisik. Coba kamu jantungnya rusak, susah jalan, susah lari, susah napas. Coba kamu livernya rusak, wah susah semua. Nanti kencing gak bagus, buang air gak bagus, bau, napasnya bau. Orang tuh ciri-ciri livernya rusak itu biasanya kata kesehatan tuh napasnya gampang bau. Itu livernya pasti rusak. Pokoknya nanti ada tanda-tandanya lah di tubuh lain. Kalau kita maknai secara psikologis, orang kalau dimaknai hati sebagai salah satu organ untuk merasakan. Orang kalau hatinya rusak juga nanti ujung-ujungnya ngaruh ke kesehatan. Kan kata kesehatan, senyum itu cuma butuh beberapa saraf atau beberapa otot. Tapi kalau marah itu butuh banyak otot untuk bekerja. Itu diawali dari hati. Kalau hatinya rusak, lihat orang bahagia nggak seneng, lihat orang dapat rezeki nggak seneng, lihat orang taat, alah taat mengoron baik kita gak bisa. Bukti lebih bisa. Alah baru bisa azan baik, baru bisa ngaji baik. Enggak. Ada orang bagus sedikit kita nggak terima. Itu hatinya rusak, lama-lama pusing. Orang pusing itu nanti stres. Gampang kena serangan jantung, gampang macam-macam. Ujung-ujungnya kalau penyakit hati bukan cuma hati yang kena, fisik juga pasti kena. Karena kita nggak gampang nerima terhadap sesuatu yang diterima oleh orang lain, yaitu terutama berupa kebaikan. Kalau ada orang kena celaka, dia lebih senang. Wah, itu juga jelek itu. Walaupun hatinya senang tapi jelek. Karena respon terhadap sesuatu itu tidak semestinya. Terus gini, kalau dipikir-pikir, pangkal dari segala keburukan di hati kita itu adalah benar jare dewek, benar kata sendiri. Mulanya nih Quran, wala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kalian suci. Benar jare dewek itu apa? Gampangnya begini, orang kalau sudah merasa benar sendiri, ya, walaupun kamu ngaji, walaupun kamu Islam, walaupun kamu syahadat, sesuatu yang dibuat itu syirik itu nggak kerasa, karena merasanya benar. Sesuatu ini maksiat ini nggak kerasa, karena merasanya benar, dan itu berasal dari hati. Kalau hati sudah tertutup dari kebenaran-kebenaran
yang sifatnya universal, yaitu kebenaran dari Al-Quran dan hadis, itu susah. Wah, ngerasain ora apa-apa, bener kan, walaupun mengkhianat tapi bener, maksiat jalan, syirik jalan. Walaupun misalnya orang itu tetap ngaji, tetap bahkan ngapunten jadi kiai misalnya, tapi karena merasa benar sendiri, tidak menerima pandangan orang lain, bahkan ya tadi segala perbuatan yang mendorong ke keburukan itu, setelah saya amati, itu muaranya dari merasa benar sendiri. Contoh di lingkungan sekitar kampus misalnya, saling menjegal antara organisasi, jari yang himpunan atau yang apapun UKM. Jadi kita belikin salah gini anu. Bagian kita salah gini kita bener. Loh, bagian kita salah gini kita bener. Tetap mengonon. Ada egoisnya. Bisa wong kita lo bener. Jadi kampanye hitam macem-macem. Itu akan berlanjut tuh kalau dilatih terus tuh yang kejelekan-kejelekan itu sampai tua kayak gitu. Nggak bisa ketutup. Walaupun punten kamu terpandang jadi orang soleh kelihatannya, tapi sifat-sifat itu teman-teman nggak ada kaitannya dengan status kekiaianmu, kedosenanmu, keguruanmu. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Makanya kamu jangan heran nanti di masyarakat melihat orang kok jari kiai tapi merasa bener dewek. Itu susah, pahami, susah. Itu tidak memandang status atau tidak memandang gelar yang dia peroleh. Ya tadi awalnya dari jari kita organisasi kudu mengkanan, kudu diselamatkan kan tapi caranya salah, tapi dia kan merasa bener, wis bae terus diulangi. Jadi kita lewat kudu mengkanan, walaupun salah tapi jadi kita sih bener, lo kan nyatanya bener. Oh, jadi terus saja begitu. Nah, sifat kayak gitu ya, saya kasih tahu saja, saya sudah melihat banyak orang-orang seperti itu, bahkan dengan gelar yang mungkin sakral, dan itu ya tadi susah. Kamu nggak akan menyangka nanti, mungkin kamu akan melihatnya nanti. Tapi ini saya kasih clue saja, orang-orang seperti itu tuh nggak bisa dinasehati karena sudah ala wahyal qalb itu sudah rusak. Orang sudah rusak tuh keder, sudah ngebul ibaratnya, harus diturun mesin lagi dari awal. Ya karena tadi, bahkan dia gelarnya mungkin profesor, gelarnya dia tapi punya hati yang jelek dan merasa benar sendiri. Itu menurut saya makanya kalau orang sudah hatinya tertutup itu risawah tadi yang seperti yang pernah saya omongkan itu, orang namanya di stempel itu nggak kelihatan yang aslinya itu. Makanya pentingnya punya hati yang bersih itu penting dari sekarang. Ya tadi seperti yang sudah saya omongkan, nggak boleh dendam, nggak boleh nggak boleh sesuatu yang jelek lah. Kalau teman kamu punya kebaikan, kamu harus senang. Teman kamu mendapatkan rezeki, kamu harus senang. Teman kamu macam-macam, pokoknya yang baik-baik harus senang. Nggak boleh benci. Tadi yakinlah. Ya itu sih cuma itu cerita, tapi mungkin bisa jadi pegangan. Mulanya mungkin ya, kamu lihat si Atu alim macam-macam, tapi kok kelihatannya suka bikin onar gitu kan. Ada nggak sih? Ada. Itu awalnya apa? Ya merasa benar. Dari mana? Ya hatinya rusak. Susah. Makanya Nabi itu bukan cuma tahu wahyunya Allah, tapi dijulukinya Al-Amin, juru damai. Nabi itu sebelum ngapa-ngapain terhadap wahyu sebelum menerima wahyunya Allah tuh Nabi sudah jadi juru damai. Orang yang bisa jadi juru damai itu pasti hatinya bagus, gak mungkin jelek. Kalau orang hatinya jelek, gak mungkin dia jadi juru damai, pasti rusak. Oportunis, rusak. Ya kan, suka menjatuhkan orang lain, suka menjegal orang lain, itu gak mungkin. Nabi gak ada karakter seperti itu. Makanya gak cukup
Mulane kene sing ngaji ya ngaji, tapi setiap harinya adalah olah batin, olah hati supaya kita memiliki hati yang baik. Itu yang lebih saya senangi. Ya berarti percuma kamu ngaji kitab puluhan, tapi hatinya biasa kanggo apa? Ketemu Gusti Allah beli gawa Fathul Muin, beli gawa hati yang bagus. Ketemu Gusti Allah beli gawa Arba'in Nawawi, beli gawa kitab kian, beli. Tapi bawa ilaman atallaha biqalbin salim. Itu yang paling penting. Yang dinilai di masyarakat itu hati yang bagus. Bukan masyarakat gak akan nanya ketika kamu pulang, kamu di yayan belajar apa saja, ngaji apa saja, nggak penting. Ini hanya media saja. Kalau kita mengaji dengan hati yang busuk, ya nggak bisa. Mulane, ya iku. Semua yang kita lakukan di sini, ya ngaji, ya jamaah, yang deres macam-macam, bebersih, itu melatih hati supaya tidak merasa benar, supaya tidak merasa keren, supaya tidak merasa tinggi hati. Dengan kerja bakti, dengan sama-sama belajar hidup prihatin, patungan segala macam, itu ujung-ujungnya ke hati. Mungkin kamu semua, di antara kamu semua ada yang di rumahnya jadi orang kaya, disangoni banyak macam-macam, merasa bisa beli makanan sendiri apa-apa. Uang segini bisalah beli geprek yang harganya 30.000. Tapi kamu udah di pesantren dituntut menghilangkan ego tadi. Ya bener, gak ada salahnya kamu beli makanan di luar, gak. Tapi itu latihan hati sebenarnya. Kamu masak baru itu latihan hati ujung-ujungnya. Ya bersyukur kan dari hati. Kamu bisa mengeluarkan uang 20.000 untuk makan di luar, tapi ternyata bisa menggunakan 10.000 di dalam. Itu kan ego. Enakan dewek 20.000 daripada 10.000 nonggoni uang masak dikit suwe kan. Nonggoni uang belanja dikit apa. Tapi ya tadi lagi-lagi hati. Pentingnya. Jadi kalau kita pengen hatinya bagus, lihatnya hatinya Kanjeng Nabi. Nabi itu sebelum, makanya kalau kamu yang misalnya pengen jadi kiai, jadi ustadz, jangan jangan pinter dulu, tapi harus bersih dulu. Dalam artian harus punya hati yang bagus dulu, baru jadi ya tokoh lah, kira-kira begitu. Jadi sesuatu itu ya sebenarnya menurut saya gampang. Rajin baca buku, rajin musyawarah, rajin diskusi, rajin belajar, jadi pinter. Tapi latihan hati itu tiap hari. Latihan hati tiap hari. Lihat orang rendah, nggak boleh merendahkan. Tadi kan begitu. Lihat orang hina, nggak boleh menghina. Nggak boleh melaknat satupun manusia, walaupun memang dia laknat. Katakanlah begitu. Laknatullah, nggak boleh sekali-kali ngomong laknatullah. Hanya Allah yang berhak melaknat siapapun. Kata Nabi, aku tidak diutus sebagai pelaknat. La bu'itsu la'anan. Aku itu tidak diutus untuk melaknat orang lain. Walaupun kita tahu perbuatan orang itu perbuatan laknat, tapi Nabi saja tidak pernah melaknat orang, maka kita pun tidak berhak melaknat orang. Hanya Allah yang berhak. Sebab laknat itu sudah konotasinya adalah mengecap kejelekan yang paling luar biasa adalah pakainya laknat. Dan itu hanya Allah yang boleh, hanya Allah yang boleh. Tabarakallahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ana karimina wa qurrata a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala kulli syaratin qalbi sallallahu majma'in. Allahumma alhimna rushdana wa na'udzubika min syarri nafsina. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna huda. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala abdika wa nabiyyika rasulika sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.